Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan Pembelajaran PAIB, Ibu Subaidah MPD, dan juga kawan-kawan semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan sayunya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada sanjungan kita, baginda Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga yaumul kiamah nanti. Sebelum kami mencoba untuk menjelaskan daripada materi kami, perkenalkan dulu, kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Husaini, mahasiswa Stit Asunia Tamberangan, semester 5 lokal B. Dan saya bernama Muhammad Amin, dari mahasiswa Stit Asunia Tamberangan lokal B semester 5. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Perencanaan Pembelajaran PAIB. Ya, di sini kami ingin membahas materi kami yang berjudul tentang model perencanaan pembelajaran, yang dimana model perencanaan pembelajaran ini sangat penting dalam menunjang atau keberhasilan dalam suatu pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Jadi model ini dapat diartikan adalah sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal, sesuatu yang nyata dan dikonvensi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan perencanaan adalah keseluruhan suatu pemikiran dan penentuan sebuah aktivitas yang akan dilakukan masa yang akan datang untuk dapat terlaksananya suatu tujuan. Jadi dapat kita artikan model dalam perencanaan pembelajaran itu adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar, dan merencanakan aktivitas belajar mengajar yang lebih baik. Model perencanaan pembelajaran yang kami ambil ada 3 macam, yaitu diantaranya Glaser, Ropes, dan satuan pendidikan. Pengertian model perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada Glaser. Model ini merupakan model pokok tentang proses pengajar. Model lainnya pada dasarnya adalah perluasan dari model pokok ini. Model perencanaan pembelajaran Glaser adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan praktis. Dalam model Glaser ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tujuan interaksional. Yang kedua, situasi pendahuluan. Yang ketiga, prosedur perencanaan. Dan yang keempat, penilaian. Untuk masing-masing komponen itu, hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah langkah pertama, tujuan interaksional. Dalam merencanakan suatu pelajaran, guru harus menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir suatu pembelajaran. Adapun langkah kedua, situasi pendahuluan, guru harus memutuskan atau mengamati bagaimana situasi pendahuluan
atau permulaan siswa, guru, dan sekolah. Langkah ketiga, prosedur perencanaan. Guru harus menentukan strategi apa yang akan dipakai agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, yaitu penilaian. Di sini guru harus memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Terus dilanjutkan dengan model perencanaan pembelajaran yang kedua, yakni ROPES. Model pembelajaran ROPES diperkenalkan pertama kali oleh Han. Model pembelajaran ROPES merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan perorangan maupun kelompok dalam menyelesaikan persoalan, meningkatkan kemampuan kerjasama dalam kelompok melalui komunikasi yang efektif, serta mempresentasikan ide-idenya. Dalam model ROPES ada 4 langkah yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah review, overview, presentation, dan summary. Yang pertama yakni review. Kegiatan ini dilakukan yakni kegiatan untuk mengukur kesiapan siswa dalam mempelajari bahan ajar dengan melihat pengalaman sebelumnya yang telah dimiliki siswa untuk memahami bahan yang disampaikan hari ini. Yang kedua, overview, yakni guru menyampaikan program yang akan dilaksanakan pada hari itu, meliputi isi dan strategi yang akan digunakan secara singkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada siswa memberikan pandangannya atas rancangan yang dibuat guru. Yang ketiga, yakni presentation. Tahap ini merupakan kegiatan inti di mana guru tidak lagi memberikan penjelasan singkat, melainkan sudah masuk pada proses telling, showing, dan doing. Proses ini diperlukan untuk meningkatkan daya ingat dan daya serap siswa mengenai pelajaran yang didapatnya. Yang terakhir atau yang keempat yakni summary. Guru menyampaikan pelajaran hari ini sebagai penguatan terhadap apa yang telah mereka pahami dalam proses pembelajaran. Model perencanaan pembelajaran yang ketiga yakni satuan pendidikan merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada integrasi berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang holistik. Ada 6 langkah pada model satuan pendidikan yang harus dilalui atau diperhatikan oleh guru. Langkah yang pertama yakni tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, guru menentukan materi pelajaran. Langkah yang ketiga yakni proses kegiatan belajar. Lalu yang keempat yakni guru menentukan metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, guru menentukan sumber belajar dari materi yang akan disampaikan. Lalu langkah yang terakhir yakni evaluasi daripada pembelajaran yang telah berlangsung. Karakteristik dan perbedaan antara ketiga model pembelajaran tersebut. Yang pertama, Glaser fokus pada pemahaman konsep dan penerapan praktis, sedangkan ROPES menekankan pada pengembangan keterampilan manajemen diri dan kolaboratif. Sedangkan satuan pendidikan menggabungkan berbagai mata pelajaran untuk pembelajaran yang holistik. Demikian daripada presentasi kami, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam model Glaser di situ ada 4 langkah dalam pembuatannya. Yakni yang pertama adalah tujuan instruksional, di mana guru di situ menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Lalu ada situasi pendahuluan, yang di mana guru mengamati dan menentukan sarana prasarana dan karakteristik siswa. Lalu ada prosedur perencanaan, yakni guru menentukan strategi apa dan metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada yang terakhir adalah penilaian, di mana guru telah menentukan pada saat itu tes apa yang akan digunakan atau penilaian seperti apa yang akan digunakan, baik tertulis maupun lisan.
Yang nomor 2 yakni model ropes. Nah, orang atau seorang guru yang menggunakan daripada perencanaan ini harus melalui 4 langkah. Yang pertama yakni apersepsi atau yang disebut dengan review, yakni mengulangi pelajaran kemarin. Lalu yang kedua adalah overview, yakni guru menjelaskan atau menyampaikan tujuan daripada pembelajaran hari ini, materi pada hari ini. Yang ketiga yakni presentation atau guru menjelaskan daripada materi hari ini dengan penjelasan yang jelas dan rinci. Lalu yang terakhir adalah summary, yaitu guru menyampaikan kesimpulan agar supaya peserta didik mendapat ingatan yang kuat. Adapun yang ketiga yaitu model satuan pelajaran. Adapun langkah-langkah dalam model satuan pelajaran diantaranya ada 6, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua ada materi pelajaran. Yang ketiga ada kegiatan belajar. Yang keempat ada metode. Yang kelima ada sumber belajar. Yang keenam evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.